nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu, hendaklah hidup kita ini menjadi berkat terhadap bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di atas tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murah hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan sore ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Datang sujud menyembah padamu Allahku, banyak dosa dan cuma ampuni hamba-Mu. Bila aku pengampunan atas dosaku, lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, lawan iblis seterus di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seluruh. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Sekarang kami telah memasuki suatu tatanan yang baru yang disebut dengan new normal life. Itu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Tetapi kami juga harus hati-hati menjalani hidup kami ini, sebab COVID-19 belumlah sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam, datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami menjalani hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya kami hidup di dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau.
Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menyertai kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu. Kepadamu kami sebagaimana Engkau telah melakukannya kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain, tetapi Tuhan sering sekali di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menjadi berkat kepada yang lain, sebab justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu, jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatan.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ikutlah selalu Yesus Juru Selamatku. Ku takkan meninggalkanmu
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas. Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat HKBP Kayu Tinggi, dimanapun berada pada saat ini. Memang hari ini, hari Minggu, kita sudah beribadah di gereja, tetapi gereja masih tetap memfasilitasi jemaat yang belum bisa untuk beribadah di gereja. Semoga kita tetap memuji Tuhan dimanapun berada. Tidak ada alasan untuk tidak memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini teks firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai 9. Dengarkanlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, dan ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, seseorang yang mengenal sejarahnya, maka dia akan bersyukur hari ini. Semuanya dia pasti beranggapan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan Allah, karena berkat dari Tuhan Allah, bersumber dari Dia. Kita jangan seperti Mardan yang lupa diri. Setelah dia sukses di perantauan, dia lupa terhadap keluarganya. Dia lupa dari mana dia berasal, dan dia lupa bahwa itu semuanya bersumber dari Tuhan Allah. Kali ini, saudara-saudara, kita belajar dari Abram. Dialah nenek moyang, leluhur bangsa Israel. Dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Kemudian dia diberkati Tuhan. Berkatnya ada 3. Itulah yang bisa kita lihat di kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Setidaknya ada 3 berkat itu. Pertama, dia dijanjikan keturunan bangsa yang besar. Kemudian 2 adalah tanah
tempat mereka itu akan diberikan oleh Tuhan, tanah perjanjian. Dan yang ketiga adalah berkat kepada bangsa itu, dan melalui bangsa Israel nantinya akan diberkati bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, memang ini menjadi kenyataan dan ini menjadi sebuah janji Tuhan yang diwujud nyatakan oleh Tuhan. Kisah Abraham pasti kita sudah tahu semuanya. Tetapi saudara-saudara, kadang muncul pertanyaan, mengapa Abraham? Mengapa bukan aku? Mengapa Allah memilih sebagai Dia pencipta, hanya memilih satu manusia untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, menjadi orang pilihan Tuhan? Untuk itu saudara-saudara, kita perlu lihat, sebenarnya ada beberapa alasan dari teks ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa Tuhan memilih Abraham bukan karena hebatnya, bukan karena dia istimewa, tetapi Tuhan memilih dia itu semata-mata karena Tuhan melayakkan dia. Tuhan yang memilih, Tuhan yang berinisiatif atas itu semuanya. Sepertinya kalau kita baca dari pasal 1 sampai 11, Tuhan melihat ketika Adam dan Hawa berdosa, langsung Tuhan hukum. Kemudian ketika bangsa itu, umat Tuhan itu berbuat dosa, Tuhan juga mendatangkan air bah. Ketika mereka dengan sombongnya, Tuhan juga mencerai-beraikan ketika mereka membuat menara mau menuju ke sorga itu. Kali ini Tuhan memiliki cara yang unik, cara yang berbeda. Tidak sekedar langsung main hukum lagi, tetapi Dia berinisiatif ingin membangun sebuah relasi melalui pemanggilan Abraham. Kemudian pemanggilan ini akan terus dibangun melalui relasi di mana di situ ada cinta kasih Tuhan, di situ ada kemurahan Tuhan, dan Tuhan hendak menyatakan itu bagi bangsa Israel dan bagi umat manusia di muka bumi ini. Inilah alasan Tuhan. Dia ingin memulai dari pemanggilan Abraham itu. Tapi yang selanjutnya adalah meskipun memang Abraham yang dipanggil, tetapi sekaligus kita pun sekarang ini adalah dipanggil Tuhan menjadi anaknya. Kita juga menjadi anak-anak Abraham yang akan diberkati dan menjadi berkat juga bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Artinya kita pun termasuk di dalam keluarga besar, yaitu anak-anak Abraham. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa berkat itu pun diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhannya Abraham. Artinya melalui iman, yaitu Abraham, itu pun menjadi dasar kita untuk mendapat berkat dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, jangan kita beranggapan kenapa hanya bangsa Israel, kenapa hanya Abraham. Sesungguhnya kita pun masuk di dalamnya. Sama seperti apa ungkapan oleh Yohanes Pembaptis kepada banyak orang
dengan sombongnya, kami ini adalah keturunan Abraham. Bapa leluhur kami adalah orang pilihan, orang istimewa. Sehingga mereka sombong tapi tidak tunduk melakukan perintah Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, dari batu ini pun Tuhan bisa membuat anak-anak Abraham. Kita sekarang menjadi anak-anak Abraham ketika kita beriman, percaya, dan melakukan kehendak Tuhan Allah. Sekarang kalau kita menjadi anak-anak Abraham, kita diberkati. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memberkati dan melalui kita banyak orang yang terberkati. Saudara-saudara, inilah yang mau kita gali dari teks ini. Bagaimana topik kita mengatakan, yaitu diberkati menjadi berkat. Abraham sudah diberkati, dan selanjutnya dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Teks ini sekarang mau kita hidupi dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita gali dan kita hidupi? Ada beberapa hal yang dapat saya bagikan buat kita. Yang pertama adalah Tuhan memulai pemanggilan, memulai pembaharuan, memulai cipta ulang. Sesudah Tuhan selalu menghukum umat ketika mereka berdosa, Dia memulai pemanggilan itu dengan Abram yang dipanggil dari Ur Kasdim. Pemanggilan itu adalah inisiatif Tuhan. Apa artinya bagi kita? Artinya adalah Tuhan juga sekarang sedang memanggil kita. Memanggil saya, memanggil saudara, memanggil keluarga kita. Untuk apa? Untuk berangkat keluar dari tempat hidup yang lama. Sama seperti Abram, dari Ur Kasdim, dari tempat bapaknya. Sesudah itu dia tinggalkan juga kehidupan lama di situ. Emangnya kenapa rupanya kehidupan lama itu? Ternyata sebelum pemanggilan itu, Abram malam itu membakar patung-patung idola dari bapaknya. Ini semuanya salah. Ini semuanya tidak benar. Dan ini adalah sebuah kegagalan ketika kita menyembah Allah yang seperti ini. Jadi tanah Kanaan itu pada waktu itu adalah tempat orang-orang yang masih mau dan melakukan penyembahan kepada berhala. Nah, sekarang kita pun dipanggil dari manusia lama kita, dari kehidupan kita yang masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dan diawali dari aku percaya kepada Tuhan. Dan ketika Dia utus, kita siap. Iman kita percaya, meskipun sama seperti Abraham, tidak tahu kemana dibawa, tetapi dia percaya Tuhan akan membawa dia ke tempat yang pasti, tempat yang terbaik. Oleh karena itu, sekarang kita dipanggil. Bagaimana kita mau merespon panggilan itu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita lihat dari teks kita ini adalah bahwa dalam perjalanan itu sering sekali ternyata Abraham melewati proses-proses ujian. Tidak langsung serta-merta apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dia langsung peroleh, dia langsung raih. Tetapi
ujian-ujian itu yang dia lalui itu, dia tekun, dia tabah, dan akhirnya dia menjadi bapa orang percaya. Dia menang, dia lolos, dia lulus ujian. Oleh karena itu saudara-saudara, kali ini bisa jadi dalam kehidupan kita orang percaya akan menghadapi ujian-ujian iman dalam kehidupan kita. Pilihan-pilihan itu akan selalu diberikan. Seperti Abraham yang memperoleh pilihan-pilihan dalam hidupnya. Apakah masih mau tetap setia atau tidak? Apakah dia melakukan ini atau itu? Semuanya terus disajikan. Tetapi sungguh selalu dia sandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita pun, bagaimana ketika disajikan pilihan-pilihan, apakah engkau mau ikut aku atau tidak, setia atau tidak, apakah engkau pilih kiri atau kanan, apakah engkau mau ikut yang namanya melakukan kebaikan atau kejahatan, semuanya tersaji pilihan itu. Tetapi Abraham selalu melewati itu dan dia menang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Jemaat HKBP Kayu Tinggi, kali ini firman ini pun pasti kita sudah membuat keputusan bahwa aku ikut Tuhan. Ketika kita sudah dibaptis, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Iman kita letakkan kepada Kristus Tuhan. Tapi bagaimana tahapan-tahapan itu? Ketika disajikan pilihan-pilihan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa berkata ya selalu kepada firman Tuhan dan tidak kepada kejahatan-kejahatan. Nah, inilah yang poin kedua yang bisa kita lihat. Poin ketiga, saudara-saudara, bahwa dari sini akan terlihat Tuhan itu akan memberkati kita sepanjang kita setia kepadanya. Dalam perjalanan hidup Abraham, ketika dia setia, banyak sekali yang dia lalui, ada bahaya, tetapi ketika dia tetap setia, dia lolos, dia menang, dan dia diselamatkan. Berkat itu terus mengalir kepada dia. Lihatlah ketika Maria juga memberi keputusan, aku mau menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Dan ketika dia ambil keputusan itu, perjalanan hidupnya begitu luar biasa. Dia memang banyak menghadapi masalah, tetapi sepanjang dia setia, dia melihat mujizat, pertolongan, dan berkat Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Inilah yang mau kita aminkan ketika kita berkata ya kepada panggilan itu, dan kita ikut, dan meskipun banyak pilihan, tapi sepanjang kita setia dan bersandar kepadanya, Tuhan akan terus menyertai dan memenangkan kita. Nah, ini yang poin ketiga yang bisa kita lihat. Sekarang poin yang keempat, dan ini menjadi topik buat kita, diberkati menjadi berkat. Bagaimana saat ini kita bisa melakukan itu dalam kehidupan ini? Saya sudah diberkati, maka saya pun sudah selayaknya memberkati orang. Dulunya saya harus dihukum mati, tapi karena sudah diselamatkan dan sudah dipanggil, sudah dibawa keluar dari hidup lama, sekarang sudah selayaknya pun kita berbagi bagi mereka yang masih hidup di dalam kehidupan lama mereka, di dalam kegelapan, di dalam masa-masa suram mereka.
kita harus beritakan firman Tuhan supaya mereka menjadi orang yang terpanggil juga di dalam kehidupannya. Nah, menjadi berkat, saudara-saudara, tidak selalu memang selalu memberikan bantuan dalam bentuk materi, menolong orang dalam bentuk yaitu tenaga. Karena semuanya itu bisa jadi kita memiliki keterbatasan. Tetapi yang lebih utama lagi adalah mengajak mereka yang masih berada dalam kegelapan itu, supaya mereka bangkit, supaya mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Nah, menjadi berkat, pernah ya gereja tertantang ketika berada di dalam sebuah kawasan yang terpencil, ya. Ketika itu umat jemaat sedang menghadapi kesulitan, tetapi gereja yang berada di tengah-tengah itu, dia pun harus memancarkan berkat itu. Pernah kami waktu itu sedang praktek di daerah terpencil, dan masyarakat masih susah dan mereka masih harus jalan kaki. Mereka juga mengalami beban ketika tidak ada listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, gereja pada waktu itu kami lihat berada di pusat. Ketika mereka berada di pusat, di tengah, gereja itu menjadi tempat saluran berkat bagi jemaat. Listrik dialirkan kepada jemaat, air bersih dialirkan juga melalui gereja. Dan kalau ada penyuluhan-penyuluhan, gereja menjadi pusat, dan semua orang kalau ada mengalami kesusahan datang ke gereja. Sungguh luar biasa apa yang kami lihat di daerah terpencil itu, di daerah Torhonas. Bagaimana saat ini? Apakah gereja bisa melakukan itu? Sekarang di daerah perkotaan bisa jadi kita terhambat, dan ini menjadi tantangan yang besar. Gereja menjadi pusat, menjadi titik untuk menyalurkan berkat-berkat itu. Tetapi sekarang gereja itu tidak hanya dimaknai gedung, tetapi kita semua orang percaya. Anak-anak Abraham bukan gedung, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa menyalurkan hal-hal yang seperti itu, memberikan bantuan, mendukung, dan juga memberikan pemahaman-pemahaman di tengah-tengah kesulitan-kesulitan pada masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kita harus menjadi berkat. Kalau kita sudah menjadi berkat, kalau kita sudah diberkati, tapi tidak menyalurkan berkat itu, sesungguhnya berkat itu terhenti, tidak datang lagi dari atas untuk kita salurkan. Seperti air, ketika dia dihentikan, maka air itu pun akan berhenti di situ saja. Tapi ketika dialirkan, maka air itu terus akan mengalir, dan berkat itu pun ada pada kita. Nah, pernah pengalaman kami di daerah Torhonas juga. Waktu itu ada suatu daerah yang panen duriannya luar biasa melimpah. Saking melimpahnya, maka waktu kami hadir di tengah-tengah perkampungan itu, durian itu sungguh kami nikmati luar biasa. Ketika kami bertanya, ketika saudara tidak bisa membawa ke
kota. Bagaimana nasib durian ini? Apakah kalian sanggup untuk menghabiskan? Tidak. Maka durian ini akan membusuk di situ saja. Nah, artinya saudara-saudara, ketika ada berkat itu tidak bisa kita salurkan, maka bisa saja berkat itu akan membusuk juga. Tidak tersalur, berhenti di situ saja. Dan dia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, kali ini bagi orang-orang yang sudah diberkati, jadilah berkat bagi banyak orang. Diawali dari hal yang kecil, mungkin ada ide, pemikiran, bagilah itu bagi orang lain. Kalau ada sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu, salurkan jugalah. Salurkan jugalah bagi orang lain. Yakinlah, Tuhan akan terus memberkati kita. Kantong-kantong kita, pundi-pundi kita akan terus mengalir dan dipenuhi oleh Tuhan Allah. Kalau kita maknai di Matius pasal 5, dikatakan, jadilah menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang miskin maksudnya di situ adalah orang yang datang terus ingin diberkati Tuhan ke gereja itu, ke bait Allah, ingin berjumpa dengan Tuhan Allah. Ketika dia sudah dipenuhi, maka dia membagikannya langsung kepada orang lain. Dan ketika dia sudah menjadi miskin, dia datang lagi ke hadapan Tuhan dan terus dia berikan lagi kepada orang lain. Oleh karena itu, orang yang selalu miskin di hadapan Tuhan, maka dia akan dipenuhkan oleh Tuhan. Tapi salurkan jugalah bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Allah buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Kami adalah orang yang Engkau panggil dan Engkau utus dan Engkau perlengkapi agar kami melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti Abram, dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bapa di sorga, berkatilah gerejamu ini, berkatilah pemerintah kami, berkatilah Tuhan jemaat-Mu. Biarlah pemanggilan ini terus bergelora dalam hidup kami, menjadi orang-orang saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami Tuhan, jikalau kami sering mengabaikan pemanggilan itu, sering menghambat, menghentikan berkat itu, tidak kami salurkan kepada orang lain. Ampuni ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu.
Allah memelihara hidup kita. Dialah Raja yang memimpin kita menjalani hidup kita setiap hari. Dialah Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang daripadanya. Dialah Tuhan yang memanggil kita serta memberkati kita, supaya kita juga menjadi berkat kepada seluruh bumi. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah, yang telah menganugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Dengan demikian, tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah dengan iman yang daripadanya. Firman Tuhan mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, pergilah, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi masyarakat, dan seluruh bumi. Sebab Allah memberkatimu setiap hari, siang dan malam." Jauhkan dariku penghalang, terbukalah jalanku. Berikanlah air kehidupan, menyegarkan hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Lihatlah aku menunggu, ku siapkan hatiku. Ku berserah kepadamu, hidupku telah Kau tebus. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.